Kami ingin sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat. Katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi kita. Angkat pujian dari awal. Katakan, Bapa, Kau sungguh teramat baik, Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, naikkan syukurku. Wahai yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali naikkan syukur, naikkan syukur kami, Tuhan. Apapun minggu, apapun yang Kau berikan pada minggu ini, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali katakan dengan sungguh-sungguh, naikkan syukur, naikkan syukur. Hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
jiwa Bapa kasih. Puji Tuhan, kita ingin sekali lagi sungguh-sungguh datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita ingin tenangkan setiap hati jiwa kita, Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berpujian bagi Tuhan, Kau Allah yang setia. Kita keluarkan setiap suara kita. Kita menyembah Tuhan bukan karena bagus atau jeleknya suara kita, tapi bagaimana kita sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, banggakan dengan apa adanya. Kita berdoa menyembah Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan bagi iman kita. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa yang ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan dengan keras suara, apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa yang ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya, oh, selamanya, oh, selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dengan apa akan kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus, setiap berkat yang Kau berikan bagi kehidupan kami Tuhan, yang akan kami sangat menanti memuji dan memuliakan nama-Mu dengan hati yang penuh dengan sungguh-sungguh kesembuhan Tuhan Yesus. Tuhan, inilah anak-anak jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami kumpul bersama-sama Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Dan juga Kau berkati jemaat-jemaat-Mu yang masih belum bisa sampai ke tempat ini Tuhan Yesus, yang masih dalam perjalanan. Ya Kau sertai, Kau lindungi dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Kiranya mereka bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kami ingin memulai peribadatan kami, dan Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan Yesus. Kiranya nama-Mu dapat dimuliakan dalam ibadah ini Tuhan. Dan juga Tuhan, terlebih Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apapun yang disampaikan bisa menjadi benih bagi setiap kami Tuhan, agar kami bisa melakukan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Kau berikan telinga yang dengar-dengaran kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan, dan mereka dapat mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa yang kami sampaikan kepadamu. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat masih dalam keadaan berdiri. Kita ingin memuliakan nama Tuhan dengan pujian sukacita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka bersama-sama.
Masih ada sukacita bagi kita. Kita sapa dulu kiri kanan kita dan katakan, Tuhan Yesus baik. Berikan senyuman yang paling manis buat sampingnya. Oke. Puji Tuhan. Kita masih mengangkat pujian sukacita bagi Tuhan. Dan di akhir pujian kita akan bersatu dalam doa persembahan. Kita akan pujian bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Lipat kali ganda untuk anak-anakmu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberikan pemberian yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Mulia. Amin. Kita ingin memberikan persembahan untuk petugas. Dipersilakan. Kita akan pujian ini sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Lagi kita ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum itu kita tenangkan setiap hati kita. Kita berikan hati yang sungguh-sungguh, berikan telinga yang dengar akan firman Tuhan. Kita ingin sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujian bagi Tuhan. Ku tak membawa apapun.
Kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini di hari yang sangat indah ini, meskipun kita harus melewatinya malam hari ini dengan hujan deras, ya dengan hujan deras, tetapi tidak menyurutkan jiwa api Pentakosta kita untuk menghadiri kemurahan Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, meskipun hujan melanda, tetapi biarlah firman Tuhan melawat kita pada malam hari ini. Puji Tuhan. Kita langsung saja Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk melihat apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Mari kita buka Matius pasal 26 ayat 14 sampai yang ke-16. Hari Minggu yang lalu kita berbicara tentang taman, dan hari ini kita akan berbicara tentang 30 keping uang yang dijadikan Yudas sebagai harga dari pribadi Yesus. Nah, Injil Matius pasal 26 ayat 2, pasal 26 ayat 14 sampai 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yudas mengkhianati Yesus. Ya, perikop ini bisa kita temukan di dalam Markus dan juga Lukas. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku dari ayat 14 sampai 16. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia menjadi kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Puji Tuhan. Kita yang kita coba bicarakan malam hari ini adalah tentang murahnya harga Yesus. Begitu murahnya harga Yesus kepada Yudas, ya, murah sekali ya Yesus itu, ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa ada banyak fenomena hari ini yang disematkan kepada beberapa orang tentang seorang Yudas, ya, tentang seorang Yudas. Tetapi yang menariknya Bapak Ibu, bahwa Alkitab kita itu menarik, ya. Alkitab kita itu menarik. Kenapa? Mengapa Yudas Iskariot hanya menjual Yesus 30 uang perak atau 30 keping perak? Apakah harga 30 uang perak itu sebuah kebetulan saja, atau justru ada sesuatu hal yang Tuhan sembunyikan di sana? Ya, untuk kita pahami. Kalau kita mau melihat perjanjian lama, bahwa nubuatan tentang kematian Yesus itu ada di Mazmur dan ada di Yesaya, ya kan? Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, jauh sebelumnya, dari awal, dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sebenarnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Beresit bara Elohim, ya. Beresit itu adalah sebenarnya nubuatan tentang penyaliban Yesus. Nah, pertanyaan yang paling penting di sini adalah, kenapa 30 keping uang perak? Kenapa Yudas hanya menjual 30 uang perak saja Yesus itu? Apakah itu menjadi sesuatu hal nominal kebetulan yang keluar dari mulut para imam, atau Yudas menyebutkan 30? Atau justru ini sebuah nubuatan yang tersembunyi jauh sebelum Mazmur dan Yesaya? Nah, nanti kita akan lihat dalam PL 30 uang perak itu sebenarnya tentang apa. Nah,
Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apakah memang itu suatu kebetulan dan apakah memang harga Yesus itu hanya seperti itu, atau harga manusia pada saat itu hanya memang 30 saja, 30 uang perak saja? Ya. Kalau hari ini konversinya seperti apa sih 30 uang perak itu? Lalu berapa harga Yesus bagi kita? Ya. Berapa kita memberi harga untuk Yesus itu? 30 uang perak. Kalau kita mengacu pada keping perak kuno, ya, itu setara dengan 45 juta. Ya, itu setara dengan 45 juta. Tetapi kalau kita mau merujuk pada perjanjian lama, ternyata menurut kitab Keluaran pasal 21, Dasman coba baca, menurut kitab Keluaran bahwa harga tersebut adalah pembayaran untuk lembu yang menanduk seorang budak. Keluaran 21 ayat 32. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Coba ya. Berarti bahwa ini jauh sebelumnya harga ini sudah menjadi tradisi bahwa harga manusia memang seperti itu. Keluaran pasal 21 ayat 32 itu menyebutkan bahwa kalau seekor lembu menanduk seorang budak, ya, kalau dalam tafsiran yang lain meninggal, budak itu meninggal, maka pemilik lembu itu harus membayar 30 shikal perak. Shikal itu bentuk uang. Jadi 30 uang perak. Jadi seorang pemilik lembu itu membayarkan kepada tuan si budak itu sebesar 30 shikal perak. Yang ianya adalah kalau sudah dibayar sudah dong, masalahnya selesai nggak sih? Ya. Kalau misalnya Pak Guru punya anjing gigit orang lalu membiayai seluruh proses rumah sakit dari yang digigit itu, selesai dong. Ini enggak. Sudah dibayar, lembunya masih dilemparin sampai mati. Ini rugi besar ini. Ini rugi besar. Nah, komparasi dari antara Yudas menjual Yesus dengan Keluaran pasal 21 ayat 32 ini bukan satu kebetulan terjadi. Nah, kita pelan-pelan mencoba memahami ini, Bapak Ibu. Ini bukan satu kebetulan terjadi karena hanya satu-satunya. Ya. Saya tidak tahu kalau teman-teman bisa searching 30 shikal perak itu apakah masih terdapat selain dari Keluaran pasal 21 atau 32. Tetapi ketika saya searching, satu-satunya. Apakah ini menjadi satu kebetulan terjadi antara Yudas menjual Yesus dengan budak yang mati ditanduk oleh lembu? Dibayar ya 30 shikal perak dengan harga 45 juta dan lembunya harus dibunuh lagi, dilemparin. Jadi yang melempari itu siapa? Masyarakat. Dilemparin tuh lembu sampai mati. Nah, oleh sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini bukan satu kebetulan ketika saya mencoba merenungkan sepanjang minggu tentang 30 uang perak Yudas menjual Yesus dan 30 uang perak terkait dengan rujukan dari PL ini, dan ternyata saya menemukan plot twist yang luar biasa. Ternyata ini adalah nubuatan tentang kematian Yesus Kristus. Loh, kok bisa gitu, Pak? Yuk kita bahas. Kenapa bisa begitu? Kebetulan? Yuk,
Nanti silakan Bapak Ibu menilai sendiri apakah ini satu kebetulan atau ini satu kebenaran yang menjadi pemikiran kita dan perlu kita jadikan rujukan untuk kita melihat bagaimana Alkitab itu sangat unik. Ya, makanya orang selalu mengatakan bahwa PL dan PB itu tidak bisa dipisah. Mereka saling sambung menyambung. Ya, mereka sambung menyambung. Tidak ada yang kontradiktif di sana. Ya, tetapi ada benang merah yang menyatukan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Lembu. Ya, lembu dalam perjanjian lama. Ya, dalam perjanjian lama, pada zaman perjanjian lama, bahwa lembu itu digunakan untuk korban penghapus dosa. Itu yang pertama, paling tertinggi. Setelah lembu apa? Hah? Domba. Setelah domba, merpati. Setelah merpati, burung tekukur dan roti. Artinya yang paling terendah itu adalah burung tekukur. Yang paling tertinggi adalah lembu. Artinya ini, orang yang memberikan lembu ini adalah dari kelas manusia kaya, punya duit banyak, sehingga mereka sanggup membawa ke rumah, ke kemah, ke tabernakel itu lembu, karena mereka punya banyak duit. Yang middle class domba, dan yang kelas bawah burung tekukur. Ya. Dan lembu itu adalah korban paling tertinggi. Tidak ada lagi selain itu. Nah, itu di zaman perjanjian lama, lembu itu digunakan sebagai korban. Korban apa? Korban penghapus dosa. Ya. Jadi kalau zaman perjanjian lama mereka melakukan dosa berat dan segala macam, maka mereka harus membawa korban ketika masuk ke dalam rumah ibadah, ke dalam kemah, lalu dibakar, ya, di mana namanya, di pelataran. Disitulah dikorbankan. Ketika nanti yang ianya adalah ketika asapnya naik, maka berarti itu korbannya diterima oleh Tuhan. Nah, kalau asapnya zigzag gimana? Gitu ya. Nah, pada zaman perjanjian lama bahwa binatang lembu itu digunakan sebagai korban penghapus dosa. Ya. Lalu budak. Pada zaman perjanjian lama, budak adalah orang yang dibeli. Orang yang dibeli sama seperti Yusuf. Dia menjadi budak di Mesir. Lalu dia dibeli oleh siapa yang membeli Yusuf di Mesir? Potifar. Ya, Potifar. Lalu dia menjadi budak, dan seorang budak tidak berhak menuntut apapun atas dirinya. Itu budak. Apalagi, ya, budak itu kalau sampai dia sakit, ya, tuannya berhak melakukan apapun. Nggak diurus juga nggak masalah. Kalau mati, kalau nggak perlu dikubur, buang aja. Selesai. Itulah budak. Itulah namanya bahwa seorang budak tidak berani menuntut hak atas dirinya. Tidak berani menuntut hak atas dirinya. Nah, coba lihat Bapak Ibu bahwa lembu itu adalah digambarkan sebagai alat penebus bagi manusia, yang notabene manusia itu adalah seorang budak. Ya, yang notabene manusia itu adalah budak. Budak siapa? Kalau di dalam perjanjian baru, budak apa?
Manusia itu budak dosa. Diperbudak oleh dosa. Ya. Lalu sampai pada zaman perjanjian baru saja, korban lembu itu masih berlaku sebelum Yesus datang. Ya, sebelum Yesus datang. Lalu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita melihat bagaimana Yudas menjual Yesus 30 uang perak. Dan 30 uang perak itu dalam perjanjian lama itu tadi tentang harga dari seorang budak yang ditanduk oleh lembu. Dan kita coba melihat lebih jauh bahwa lembu itu adalah alat untuk penebusan dosa di dalam perjanjian lama. Dan itu adalah persembahan paling tertinggi, paling terbaik. Lalu budak itu adalah manusia yang tidak bisa menuntut hak atas dirinya. Yang tidak bisa menuntut hak atas dirinya. Dan hingga sampai pada perjanjian baru, sebelum Yesus datang, maka itu terus berlanjut, dan terus berlanjut. Ya. Dalam hidup manusia. Ketika di dalam perjanjian baru, manusia itu diperbudak oleh dosa. Hampir ya 600 tahun, 500 tahun, 600 sampai 600 tahun Nabi sudah tidak lagi berbicara kepada manusia. Kenapa? Ya, Tuhan sudah muak melihat manusia. Udah, kalian bikin sendirilah. Kalian mau melakukan apapun terhadap diri kalian sendiri, silakan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi selama 600 tahun? Manusia bertumpuk dengan dosa. Dan sehingga mereka diperbudak oleh dosa itu sendiri. Persembahan lembu sudah tidak bisa, sudah tidak mampu menyelamatkan mereka. Mereka mempersembahkan lembu setiap minggu 2, 3, sampai 10 lembu saja. Itu tidak mampu melepaskan mereka dari dosa-dosa mereka. Karena kenapa? Mereka masih hidup di dalam perbudakan dosa. Dan tuan mereka adalah iblis. Tuhan mereka adalah iblis. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, maka datanglah seorang yang dia seorang manusia dan juga punya misi seorang penebus. Dia adalah korban yang paling tertinggi. Dia adalah korban yang paling terbaik. Dia adalah korban yang paling termahal. Dan dia juga manusia yang mengambil dosa manusia itu, ditimpakan kepadanya. Yang seharusnya manusia itu tidak bisa ditebus. Tetapi Yesus menjadi seorang manusia, mengambil tubuh sebagai manusia. Hanya untuk apa? Melepaskan manusia dari perbudakan dosa. Puji Tuhan. Dia seorang penebus. Dia korban paling mahal. Dia korban paling tertinggi. Dan dia hadir menjadi seorang penebus dan hadir menjadi seorang manusia. Maka setelah Yesus mati di kayu salib, setelah dia bangkit pada hari yang ketiga, maka tidak ada lagi korban lembu. Kenapa? Dia sendiri yang menjadi tebusan. Sudah tidak ada lagi penebusan, sudah tidak ada lagi budak dosa. Karena kenapa? Manusia yang tertimpa dosa itu sudah diambil oleh Yesus. Dan dia bawa ke kayu salib, dia matikan di sana, dia pakukan di sana, dan selesailah di sana. Dan akhir dari penyelesaian itu adalah bangkit dari kubur. Puji Tuhan. Maka ini bukan satu kebetulan
Yudas menjual Yesus 30 uang perak. Dan bukan satu kebetulan ada lembu yang menanduk manusia dan dibayar 30 uang perak. Maka ini jauh sebelum Mazmur dan Yesaya, ini sudah dinubuatkan oleh Keluaran. Bagaimana Yesus harus membayar? Coba bayangkan, sudah dibayar, manusia itu sudah ditebus, sudah diambil dari genggaman iblis, sudah diambil dari perbudakan dosa. Dan apa yang terjadi sudah selesai? Belum. Dia harus mati. Ya, dia harus mati. Yang di perjanjian lama tadi bagaimana? Dia sudah bayar 30 uang perak, tapi lembunya harus mati. Yesus sudah membayar kita, harusnya sudah selesai. Tapi belum selesai rupanya. Dia harus mati. Maka ketika surat Petrus mengatakan, bukan dengan barang fana, bukan dengan lembu, bukan dengan domba, bukan dengan burung merpati, burung terkukur, kau membayar dosaku, tetapi dengan darah yang mahal. Kenapa mahal? Karena lembu itu adalah binatang termahal dalam penebusan di dalam perjanjian lama. Jadi Alkitab kita itu unik, memberikan gambaran bagi kita. Bagaimana kita memahami bahwa penebusan Yesus bagi hidup kita jauh sebelumnya. Itu sudah dinubuatkan sebelum Mazmur dan sebelum Yesaya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bagaimana Yesus menjalankan semua proses itu? Dia sudah membayar ketika dia dicambuk sebenarnya, ketika tubuhnya sobek, ketika tubuhnya hancur, Yesaya mengatakan sudah tidak berwujud. Bayangkan, kalau sudah tidak berwujud, jelas nggak wujudnya. Sudah tidak berwujud lagi, artinya apa? Bahkan cambuk itu mengenai mukanya. Ya, jadi kita jangan begitu sombong. Hari ini kita begitu ganteng pakai skincare, pakai sabun-sabun apa untuk memutihkan kulit. Ingat, harusnya kita ini jelek semua nih, harus operasi plastik. Karena kenapa? Muka kita yang harusnya dicambuk, tubuh kita yang harus dicambuk. Bayangkan kalau hari itu setelah Yesus dicambuk, dia cari rumah sakit operasi plastik. Mungkin nggak ada lagi, nggak bisa dioperasi itu. Mau diambil dari kulit manapun udah nggak bisa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bagaimana Alkitab memberikan gambaran kepada kita bahwa Yesus yang akan datang itu, yang akan menebus kita manusia ini, mengenakan tubuh manusia, ya, dan mengambil dosa itu agar dipakukan di kayu salib. Dan Yesus mati di sana. Artinya, kalau Yesus mati, berarti dosa pun ikut mati. Bapak Ibu, ini bukan satu kebetulan firman Tuhan diberitahukan kepada kita. Saya mencoba merenungkan Yudas ini 30 uang perak. Kenapa hanya 30? Kenapa hanya 30? Kenapa enggak 50, 100 kek? Biar lebih banyak uangnya.
Kalau 30 saja 45 juta. Kalau 100 berapa dong? Harusnya, apalagi selalu dinarasikan bahwa Yudas itu mata duitan. Ya, kenapa nggak ditawar saja? 100 lah. Tapi Alkitab mengatakan 30 uang perak. Ternyata bahwa standar harga manusia, harga budak pada zaman itu hanya 30 uang perak. Dan Yudas secara tidak langsung mendeklarasikan bahwa Yesus itu adalah seorang budak. Artinya kalau budak, dia adalah seorang hamba yang melayani. Dan Yesus telah melakukan pelayanan itu menjadi seorang hamba. Dan firman Tuhan yang sangat-sangat terkenal, yang pernah Yesus katakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yudas kecewa. Harusnya engkau menjadi raja, membebaskan Israel, membebaskan Yahudi dari penjajahan Romawi. Kok engkau jadi pelayan? Kok engkau jadi budak? Ya udah, gua jual aja sekalian lu jadi budak. Bapak Ibu saudaraku sekalian, dia bayar dan dia juga mati. Hanya untuk apa? Untuk mengganti lembu dan untuk mengganti manusia yang berdosa. Untuk mengganti manusia yang hidupnya, yang sudah beribu-ribu setelah Taman Eden, yang sudah hidup dalam perbudakan dosa. Perjanjian lama Nabi masih berbicara, ada batasan-batasan. Tapi ketika Nabi tidak berbicara hampir 600 tahun, mereka melakukan sesuka hati. Dia bukan hanya bayar, dia juga mati. Lalu akhir dari penebusan itu ketika dia bangkit dari kematian. Artinya manusia itu hidup dalam kehidupan yang baru. Ya, Bapak Ibu saudaraku sekalian, ini bukan satu kebetulan, tetapi inilah kebenaran yang firman Tuhan nyatakan, tunjukkan kepada kita. Ini loh, sudah dinubuatkan jauh hari. Ya, seorang penebus tidak hanya membayar, tetapi dia harus mati. Untuk apa? Manusia yang diperbudak oleh dosa, menjadi hamba dosa. Maka Yesus Kristus sebagai tebusan yang termahal akan menebus manusia itu dari perbudakan dosa. Dia menebus manusia ya, dari tangan si iblis. Dan dia bukan hanya membayar, tapi dia juga mati. So, 30 uang keping perak. Berapa harga Yesus bagi kita? Nggak berharga. Berapa harga Yesus? 30 uang perak? Ciuman? Atau ketaatan? Ketaatan, Pak, mengkosong. Tunjukkan kepada saya ketaatanmu. Kalau ketaatan menjadi harga yang harus kita bayar. Kadang-kadang kita membayar Yesus itu seperti kita bayar dia memakai ciuman. Ya. Ciuman itu adalah lambang kasih sayang bagi orang Yahudi. Kita pura-pura mengasihi Yesus, padahal sebenarnya tidak. Kita pura-pura militan, padahal sebenarnya tidak.
dengan begitu besar, dengan keuangan kita yang mumpuni dan cukup, lalu sepertinya itu adalah harga kepengikutan kita terhadap Yesus. Seolah-olah kalau kita sudah menembus hujan, ya, dari rumah tadi saya prepare, saya masukin baju saya ke goodie bag gitu. Saya masukin karena saya naik motor. Hujannya deras sekali. Saya cuma pakai celana pendek dan kaos buntung dari rumah. Lalu apakah saya berbangga ketika saya menembus hujan? Lalu saya berbangga, oh saya sudah taat, saya sudah militan, saya sudah setia kepada Tuhan. Enggak. Itu memang sudah harus. Itu bukan lambang kesetiaan kita. Ya, bukan. Kita merasa sudah taat. Kita merasa sudah memberi semuanya. Tapi apakah itu satu-satunya bahwa harga kita mengikut Yesus? Enggak. Ya, enggak. Makanya berapa harga Yesus bagi kita? Bagi Yudas 30 uang perak. Setara dengan lembu yang menanduk seorang budak. Tapi bagi kita, berapa harga yang harus dibayar oleh Polikarpus? Berapa coy? Mati dibakar. Berapa harga yang harus dibayar oleh Thomas? Digergaji sampai terbelah dua. Berapa harga yang harus dibayar oleh Petrus? Disalib terbalik. Berapa harga yang harus kita bayar? Tanya dalam diri kita masing-masing. Bahkan di dalam diriku pun kutanya. Berapa harga Yesus bagiku? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Yesus itu adalah korban paling tertinggi, korban paling termahal, dan dia mengkonversi dirinya menjadi tebusan paling termahal. Hanya untuk apa? Menebus manusia dari perbudakan dosa. Berapa harga Yesus bagi kita? Berapa? Berapa harga Yesus yang harus dibayar oleh Yohanes? Berapa semua? Dia mati menderita di pulau Patmos. Itu adalah harga dari keimanannya terhadap Yesus. Kita hari ini baru tidak punya uang. Nggak mau ke gereja. Oh, saya selalu ke Joy ini. Kalau dia nggak ada motor, jalan kaki dari rumahnya ke sini. Wah, luar biasa. Tapi apakah memang itu? Semua murid-murid mati mengenaskan. Termasuk Yudas. Matinya karena dia menggantung dirinya. Kalau yang lain kan ada yang menggergaji kan, ada yang menyalibkan, ya kan? Ada yang membuang dia ke Pulau Patmos. Tapi Yudas, dia menggantung dirinya sendiri, dia yang melakukan. Ya, ketika Yudas datang kembali mengembalikan uang 30 uang perak itu, apakah uang itu diambil kembali?
Tidak. Tapi akhirnya uang itu dijadikan sebagai dibelilah sebidang tanah. Itu di Kisah Para Rasul. Sebidang, dan tanah itu dinamakan sebagai tanah darah. Ibu, berapa harga Yesus yang harus kita bayar? Pelayanan kita yang di depan ini bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Ya. Derita yang kita alami hari ini gak seberapa. Firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan? Ya. Penderitaan yang engkau alami tidaklah seberapa. Ya. Seberapa. Tapi justru dari yang tidak seberapa itu, kadang-kadang kita meninggalkan Tuhan. Kadang-kadang kita ngambek. Kadang-kadang hanya karena sedikit udah selesai. Ya. Yesus melewati jalan darah. Baru hujan dikit, aduh hujan, udah mulai geluduk-geluduk kayaknya. Nanti kalau aku sampai di tengah jalan kayaknya hujan deh. Udah gak usah ke gereja. Baru segitu. Tapi seolah-olah kita udah menderita sekali dalam hidup ini. Saya mengatakan minggu yang lalu, Yesus gak pernah menjanjikan kebahagiaan. Ya, gak ada Yesus menjanjikan kebahagiaan. Ada di dalam Alkitab. Yesus menjanjikan kebahagiaan. Malah justru dia mengatakan, kesusahan hari ini biarlah untuk hari ini, kesusahan besok beda lagi. Artinya apa? Tiap hari hidup kita memang susah. Lah kok nyari-nyari kebahagiaan? Kesusahan itu pasti ada, tapi kita lah yang menciptakan kebahagiaan. Ya, berbahagialah dalam kesusahan itu. So, tanya dalam hati dan pikiranmu, berapa sih sebenarnya harga Yesus ini? Ya. Sama seperti orang yang selalu bertanya kepada saya, ya, tujuan hidup saya seperti apa? Saya tanya lagi, tujuan hidupmu apa? Maka kesimpulannya adalah cara menghargai pencurahan darahnya hanya dengan kematian, yaitu hidup dalam darahnya dengan penuh perjuangan. Gak ada cara lain. Ya. Apa lagu sekolah minggu yang dia katakan? Ya. Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bayangkan coba. Ya. Bayangkan. Yesus setia sampai mati. Artinya apa? Bahwa kita pun menghargai penebusan itu adalah dengan cara, yaitu hidup di dalam darahnya sampai kematian menjemput. Rasa-rasanya seperti mati. Itu kan kalau kita sudah tidak mampu lagi menghadapi kehidupan. Rasa-rasanya seperti mati. Mati rasanya aku pikirkan hidup ini. Nah, itu tuh. Tapi apa yang Yesus katakan? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Bertahan. Kalau engkau tidak bertahan, kata Matius apa? Apa bedanya engkau dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Tidak mengenal Tuhan. Kalau engkau tidak bertahan dalam kesulitan, engkau tidak bertahan dalam kesusahan, lalu engkau khawatir, dan Yesus mengatakan, apa bedanya? Karena yang engkau cari kebahagiaan pun, orang yang tidak mengenal Tuhan juga mencari itu. Lalu apa bedanya sama kamu? Bedanya kita adalah berjuang
di dalam darahnya Yesus. Berjuang dalam darahnya Yesus gimana, Pak? Ya, yaitu korbannya. Korbannya penuh dengan derita. Karena kebahagiaan kita bukan di bumi, Bapak Ibu, tapi di surga. Tapi nggak ada yang mau mati duluan, kan? Maka selama kita ada di dalam dunia, sesulit apapun, sesusah apapun, itulah kebahagiaan kita. Itulah kebahagiaan kita. Maka Bapak Ibu, Yesus Kristus sebagai tebusan yang mahal, tebusan yang paling tertinggi itu, telah mengambil kita dari budak dosa. Ya, dan sekarang kita menjadi hambanya Dia. Kita menjadi pelayannya Dia. Kita sekarang melayani Dia. Karena kenapa? Kita sudah ditebus dari segala dosa kita. Maka lagu yang mengatakan, bukan dengan barang fana seperti yang engkau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Kita nyanyikan lagu ini, Bapak Ibu. Bagaimana kita menyatakan iman kita. Bagaimana Yesus memberikan hidupnya, darahnya sebagai tebusan bagi kehidupan kita. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Haleluya. Mari kita renungkan lagu ini. Dan saya mengundang kita semua berdiri. Mari kita merenungkan lagu ini. Bagaimana, apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Darahnya telah menebus kita. Darahnya telah mengangkat kita. Darahnya telah menarik kita dari segala dosa-dosa kita. Haleluya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorban, ku telah mati, ku telah mati. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita coba renungkan lagu ini seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita inginkan. Penebusannya telah membuktikan bahwa kita manusia yang berdosa, sehingga dengan tebusannya, dengan darahnya, Ia menyucikan hidup kita, meriset ulang kehidupan kita kembali ke nol.
Lalu bagaimana kita menghargai tebusan ini? Dia yang dipakukan, dia yang dihancurkan. Mari coba, berikan harga terbaikmu. Berikan harga terbaikmu. Sebutkan dalam hatimu berapa harga terbaik yang harus kita berikan untuk menghargai darah Yesus. Lagu ini mengatakan bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang-barang fana, tetapi berapa harga yang harus kita berikan. 12 murid telah membuktikan bagaimana mereka mati. Matias pengganti Yudas juga membuktikan bagaimana ia mati. Lalu bagaimana dengan kita yang mengatakan bahwa kita adalah muridnya, kita adalah hambanya, kita adalah pelayannya, kita sudah memberikan hidup baginya. Saling membuktikan bahwa hidup kita telah disucikan. Maka sebutkan dalam hatimu berapa harga yang harus aku bayar untuk darahmu Yesus. Maka harga itu harus engkau bayar. Harus engkau bayar mulai malam hari ini. Jika ketaatan adalah bayarannya, maka taatlah. Jika kesetiaan bayarannya, maka setia. Jika militansi adalah bayarannya, maka militanlah mengikut Yesus. Tidak ada cara lain. Kebahagiaan bukan di dunia ini, tetapi kebahagiaan kita hanya di surga. Nyatakan dengan iman lagu ini, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosa. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, kau menebus hidup kami Tuhan. Hidupku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti
Karya penebusan Allah telah terjadi bagi hidup kami. Tidak ada kasih selain daripada kasih yang sampai saat bahkan Tuhan rela mati bagi kami, yang sungguh nilainya bagi kami pun kami tak bisa menentukan betapa besar nilainya. Karena nilai yang paling besar adalah kematian yang membawa kami berani ada di hadapan. Jikalau kami merenungkan bahwa apalah hidup kami yang dibuat dari debu dan sangat termulia di hadapan Tuhan. Lewat dari segala kasih pengorbanan, darah-Mu yang tercurah membuat kami ada nilai dan berharga di mata Tuhan. Tuhan telah menebus kami dengan pengorbanan darah. Maka apa yang kami harus berbuat untuk Tuhan? Ya Bapa, kami menghambakan diri pada Tuhan, karena Tuhanlah yang telah menebus. Ajar kami menjadi hamba-Mu. Biarlah apa yang ada dalam hidup kami, apa yang kami perbuat, hidup kami adalah semuanya apa yang Tuhan mau terjadi. Terima kasih saat ini kami boleh diingatkan kembali bahwa hidup kami adalah telah terlepas dari budak dosa. Kami telah terbebaskan dari segala dosa dan tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran, intimidasi dosa dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa kami penuh dosa. Seharusnya kami tidak pantas di hadapan Tuhan memanggil Engkau. Tapi oleh karena Engkau menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, maka kami bebas di hadapan Tuhan. Kami boleh memanggil Engkau adalah Allah dan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih pengorbanan yang luar biasa. Kami berdoa kepada hamba-Mu yang telah Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu bagi kami, memberitakan kebenaran-kebenaran Injil-Mu bagi kami. Rahasia-rahasia-Mu telah Tuhan sampaikan bagi kami. Tinggal kami akan melakukan apa. Bapa, kami mohon kuasai seluruh hidup hamba. Tambah-tambahkan hikmat, kemampuan, kecerdasan untuk hidup. Biarlah apa yang diperbuat senantiasa seperti apa yang Engkau mau terjadi. Berikan dia kekuatan, kesehatan. Biarlah dia terus melayani-Mu Bapa seumur hidupnya. Dalam setiap waktu, setiap detik memberikan semuanya kehidupan yang untuk hormat kemuliaan. Kau pakai hidupnya lebih lagi, lebih dalam lagi, untuk mengenal kebenaran-kebenaran-Mu, dan kami akan mendengarkan, disampaikan bagi kami oleh karena Tuhan memberkati. Berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, usaha, dan apapun pelayanan yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan. Ya Bapa, biarlah Tuhan memberkatinya, memakainya lebih luar biasa. Dalam dimanapun dia, dalam segala hal Engkau pakai hamba. Jauhkan dari segala kelemahan Tuhan. Berikan dia kekuatan daripada Tuhan. Kau berkati apa yang dikerjakan. Istri, anak-anak yang telah Engkau berikan baginya. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Ada perlindungan Allah terjadi dalam hidup mereka. Senantiasa mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Akan segala pergumulan hidup mereka, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang membuka jalan bagi hidup mereka. Dan senantiasa mereka akan memberitakan kebenaran-kebenaran, menyaksikan kebenaran-kebenaran dan mukjizat Allah yang terjadi dalam kehidupan. Tuhan yang melakukan semua itu. Segala rancangan hidup mereka. Biarkanlah Tuhan yang akan menolong membuka jalan. Dan biarlah tercapai sesuai dengan kehendak.
Kami berdoa juga kepada hamba-Mu Bapak Gembala kami yang telah Engkau percayakan bagi kami. Menjadi kepala, jadi pembimbing kami yang mengarahkan kami di tempat ini Bapak. Berikan dia kekuatan, kesehatan, dan hikmah yang terus baru dalam kehidupan. Biarlah ya kami yang ada, khusus yang ada di GPI Grand Wisata, yang bernaung di dalamnya, dan kami semua jemaat akan diberkati oleh karena Engkau memberkati hamba-Mu Bapa. Biarlah apapun yang dikerjakan, yang diperbuat, dan tanggung jawab yang telah Engkau berikan bagi hamba-Mu, berikan dia kemampuan yang luar biasa hingga semua akan baik-baik saja. Ya Bapak, jadikan dia pemimpin yang luar biasa bagi kami dalam menjalankan kehidupan, dalam menjalankan pelayanan sama seperti yang Engkau mau. Biarkan gereja-Mu yang ada benar-benar hidup di dalam Kristus dan menjadi contoh dimanapun berada. Biarkanlah gereja ini benar-benar bervisi misi tentang kebenaran Kristus. Dalam setiap langkah-langkah jemaat-Mu akan melukiskan kebenaran Kristus dalam kehidupan, dalam perkataan, melalui berkat yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu, Engkau berjalan lurus tegak kepada Tuhan. Kau berkati istri, anak-anak yang telah Engkau berikan. Biarlah Tuhan yang menolong memberkati hidup mereka. Berkati Ibu Gembala yang terus mendampingi hamba-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan. Berikan hikmat juga Bapa. Biarlah semua yang dilakukan benar-benar untuk hormat kemuliaan Tuhan. Biarlah dalam perlindungan anak-anak mereka dalam perlindungan. Tuhan bimbing, arahkan hidup mereka. Senantiasa Engkau pola menjadi alat melayani-Mu dalam kehidupan yang telah Engkau berikan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan keluarga. Ya Tuhan memberkati, menaungi mereka. Begitu juga kami berdoa kepada umat-Mu yang hadir pada saat ini. Engkau tahu seruan hamba-hamba. Engkau tahu setiap apa yang mereka pikirkan. Oleh karena itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang membukakan jalan bagi kehidupan mereka dalam program mereka, cita-cita mereka, dalam keinginan mereka. Jadikan mereka alat-Mu Bapa. Biarkanlah segala permasalahan, problema kehidupan mereka membawa di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa semua permasalahan mereka hanya di dalam nama Yesus Kristus akan selesai dan baik-baik. Setiap mereka yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan oleh darah Kristus yang mengalir. Yang lemah, yang tidak punya harapan, oleh kuasa dunia, oleh kuasa kegelapan, bahkan intimidasi dosa yang telah melekat dalam kehidupan mereka. Kami percaya, yakin di dalam nama Yesus mereka terbebaskan dan hidup mereka akan bahagia. Bantu padamu seluruh jemaat Engkau serahkan. Kami berdoa setiap hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Mereka akan terus diberkati oleh Tuhan. Sebab mereka memberikan hidup untuk Tuhan. Maka kami percaya setiap yang menyerahkan seluruh kehidupan, totalitas kehidupan mereka di hadapan Tuhan, kami yakin Tuhan akan membentuk dan mengolah mereka, memakai mereka dengan luar biasa. Hari-hari ke depan, bahkan tahun-tahun akan datang, mereka akan terus melayani Tuhan. Dan semakin hari semakin diberkati, dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Bekalilah seluruh kehidupan mereka, agar senantiasa benar-benar mereka menjadi alat untuk hormat kemuliaan. Terima kasih Bapa. Adapun hamba-hamba-Mu, umat-Mu telah memberikan persembahan. Ya Bapa, Engkau tahu mereka memberi. Bahkan ada juga yang tidak memberi. Bahkan Tuhan tahu apa yang mereka bikin. Kami percaya setiap umat-Mu akan diberkati berlimpah-limpah. Dan berkati persembahan yang diberikan, supaya berguna bagi gereja di tempat ini. Jika sebentar kami akan berpisah-pisah dari tempat, kami memohon kuasa Allah akan menaungi kami. Dan kami tidak terlepas dari tangan Tuhan. Tuhan memegang kami,
Tuhan memberikan kami kekuatan di saat kami ada dalam problema kehidupan, dalam permasalahan kehidupan, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Biarkan itu kami melihat dan memandang Tuhan. Bahkan Tuhan mengizinkan kami untuk proses kehidupan kami. Senantiasa kami akan dibentuk menjadi perlian-perlian Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa ini. Ya Bapa, hanya Tuhan yang mampu mengendalikan bangsa ini. Kami berdoa terkhusus kepada Presiden kami. Berikan dia roh takut akan Tuhan dan tidak kompromi dengan dosa. Tidak mengandalkan dirinya untuk mengambil keputusan dalam hidup, dalam menjalankan roda kehidupan di negeri. Tidak pro dengan premanisme. Biarkanlah apa yang dia sampaikan di hadapan Tuhan, bahkan menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka negeri ini dipenuhi dengan damai sejahtera dan damai. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami sampaikan di hadapan Tuhan. Dan kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan jangan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian malam hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa